Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak akan tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya. Ayus shaghair, artinya dosa-dosa kecil, ya. Jadi kalau kita bacanya benar-benar tapi Pak, ya. Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi zurrah. Jadi satu biji zarah pun nggak ada, ya, sebisi zarah pun nggak ada dosa kecil kita kalau kita baca bismillahnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, biasain Pak, apapun mengucapkan doa itu harus pelan-pelan, apalagi doa bisa dia sendiri aja yang ngucapin kagak ngerti, apalagi ngedengerin. Kata setan, kata malaikat, ini orang ngomong apa ya? Kata Raqib Atid, lu ngerti Tid? Enggak. Ente ngerti? Sama nggak ngerti. Apa sih? Mana? Udah ujungnya doang, ya kan? Harus jelas dari awal sampai akhir, harus jelas, harus danta kalau kata orang sini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, atau hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Atau doa begini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jangan dibaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayani shighara. Udah ampar-amparan itu Pak, ya kan? Karena itu ditasghir, namanya sigot muntahal jumu. Kalau jamak taksir dari awal, ujungnya harus jamak taksir. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunin dosa-dosa para orang tua kami. Kan namanya doa orang banyak kan banyak Pak, ya, bukan wali-walidina atau wali-walidaina. Allah maghfirah dzunubana wali-walidina, dan para orang tua kami. Para berarti kan kalau dibaca wali-walidaina, kedua orang tua kami. Dia doang orang tuanya, kita bakal kebagian makmum, ya kan? Ya, ini bahasa Arab. Kalau tasniyah, ketemu tasniyah, ini kan udah jamak taksir. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya, wali-walidina. Dari wali-walidina itu udah jamak dzunubana, warhamhum, dan sayangin mereka, kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka membesarkan kami. Shigoro asalnya sogiro menjadi sigoro, ditasgir namanya sigot muntahal jumu. Kabiro dibaca kubaro, gitu kan. Terus apa lagi? Banyak kan ditasgir itu, kabiro, kubaro, hamidah, humaida, gitu kan. Kalau toto nggak bisa ditasgir. Toto apa ya, tua-tua susah. Iya, kalau ada sukaro kan, sakron itu mabok ya, kalau pakai sin. Kalau pakai shim itu terima kasih. La taqrabus sholata wa antum sukaro, itu kan jangan kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Itu asal kata dari sakron, artinya mabuk, karena sin itu bukannya shim ya Pak. Jadi kalau bacanya baik dan benar, dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kataba bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mencatat bismillahirrahmanirrahim, pajawwada, dengan tulisannya itu yang bagus Pak. Tulisannya jangan set buat langsung mim, sinnya kemana tuh nggak kelihatan, jadi bimi, jadi bukan bismi, jadi bami, bimi, bima bisa itu. Kalau apa namanya tukang kaligrafi ya, kaligrafi kan dia memang nulis-nulis buat keindahan, tapi kadang-kadang sinnya nggak diperjelas, langsung mim, atau sinnya dikit. Sedangkan di sini tulis ketika menulis bismillahirrahmanirrahim pajawwada, maka membuat bagus dengan harapan ta'ziman billah, ta'ziman mengagungkan Allah. Lalu ghafara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara, dan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ta'ziman lillah ghufira lahu, diampuni lahu buat orang itu, ma taqaddama min zambihi,
Man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi dibagusin nulisnya bismillahirrahmanirrahim, kudu jelas. Wa fi riwayatil Khatib Al-Baghdadi an Ibnu Asakir an Zaid bin Sabit iza katabata bismillahirrahmanirrahim fabayyanis sinah. Apabila menurut Imam Zaid bin Sabit, salah satu penghafal Al-Quran, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fabayyinis sin, harus dijelasin sinnya, jelas sinnya tuh bismillahirrahmanirrahim, sinnya jelas ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyanas sama bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan kawakib. Kawakib itu bintang-bintang. Wa zayyanal malaikati, dan menghiasi para malaikat bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannati bil hur, dan Allah menghiasi surga dengan para bidadari. Wal qusur, dan gedung-gedung ya. Kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ciri-ciri bidadari macam-macam Pak ya. Kalau kita minum susu, susunya kelihatan ini, air susu tuh ya, yang putih kelihatan Ustaz di sini. Minum kopi kelihatan ya, hitam ya. Saking beningnya itu bidadari ya, nggak ada jandanya lagi. Dikatakan juga sekali berhubungan dengan bidadari surga itu kita 80 tahun ya, 80 tahun baru selesai. Kalau di dunia kita paling berapa Pak ya, paham lah masing-masing itu iya ya. Sekali berhubungan 80 tahun dan nggak ada jandanya ya kan, itu salah satu kenikmatan yang ada di surga. Wa zayyanal bil qusur, dan Allah menghiasi surga dengan gedung-gedung. Lah kalau kagak zikir gimana bisa punya gedung? Karena sabda Rasulullah, diantara bangunan dan bahan-bahan bangunan untuk di surga itu adalah dengan zikir-zikir kita, bacaan zikiran kita, doa-doa kita. Ada yang jadi dari batu bata, ada yang jadi herba, macam-macam, tergantung sekuat apa dia berzikir dan seikhlas apa dia berzikir. Zikir-zikir itu akan dibangunkan bangunan-bangunan di surga. Lah kalau kagak zikir gimana punya bangunan di sono? Itu, iya kan? Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin, dan Allah menghiasi para nabi itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyami bi yaumil jum'ah, Allah menghiasi hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal layaliyah bilailatil qadri, dan Allah menghiasi hari-hari malam-malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhuri bisyahri Ramadan, Allah menghiasi bulan-bulan itu dalam 12 bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid bil ka'bati, wa zayyanal kutubi bil Qur'an, wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Allah menghiasi masjid dengan Ka'bah ya. Allah menghiasi seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang paling bagusnya adalah Al-Quran. Wa zayyanal Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Quran dengan ucapan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Paham ini? Ya, pahamin ya. Orang dulu Pak, dulu waktu saya masih kecil ya, Pak, ini datang ke tempat orang bisa, orang tukang kesambat, nenek-nenek biasanya, nek, ini bocah nek, nangis bae kalau malam, iya bikinin air apa? Iya dah sini, bismillahirrahmanirrahim. Yang waras, yang asalnya waras jadi waras, yang asal sembuh disembuh, ya kan, langsung diminumin, sembuh. Modal bismillah doang ya, nenek-nenek itu sembuh. Karena apa? Yang ngebaca yakin, dan yang minta doanya pun ya yakin. Tuh. Sekarang kan kita antara mulut sama hati nggak pernah nyambung Pak. Doa buat diri sendiri aja kita kagak nyambung, kagak connect.
kayak HP mah ada sinyalnya, malah kagak nyambung-nyambung. Masalahnya di mana itu? Nggak koneksi, Pak. Antara mulut dengan hati kagak sama. Ketika kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah, kasih saya ya Allah rezeki yang halal, yang barokah, buat bekal ibadah kepada Engkau, buat menghidupi anak istri saya. Ar-Rahim, sayangin saya ya Allah, sayangin keluarga saya, sayangin anak-anak saya, sayangin keturunan saya. Jangan sampai mereka sesat di dunia. Kalau mereka sesat di dunia, di akhirat apalagi. Di dunia aja udah sesat. Ad-dunya mazro'ah, dunia itu ladangnya, di ladang dia sesat, apalagi di akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Di tempat meninggal dia sesat, apalagi di akhirat. Nyasar, Pak. Iya kan? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal, Pak. Bangun lagi habis meninggal paling berapa jam? Ngumpul nanti ketika di yaumil kiamah itu 50.000 tahun, Pak, nungguin. Ada yang mengatakan 40.000 tahun. Lama itu Ustaz ya. Kita sebulan aja lama nungguin gajian. Udah kasbon sono sini, pinjem sono sini, nanti kalau gajian saya ganti. Nanti kalau gajian saya ganti. Kalau ketemu nanti. Kalau besok diambil duluan sama Allah, ujung-ujungannya apa? Punya dosa kita. Itu. Makanya bismillahnya kudu bener. Bismillahirrahmanirrahim.